Selamat pagi, Prof. Ya pagi-pagi, saya senang sekali kita ada waktu untuk Untuk dialog berdialog ya kan. kembali ya. Iya. Ini memang menarik karena banyak hal yang bisa kita gali dari pemikiran Bourdieu ya, Prof Ya, ya. Waktu beberapa waktu lalu kita sudah bicara masalah arena dengan habitus. ya, Nah, waktu itu ada satu konsep lagi yang belum kita munculkan atau kita dialogkan yaitu kapital. Nah, apa sebenarnya sih kapital itu, Prof? ya. Jadi kan begini, di dalam kehidupan kita, Hmm. ya, di dalam arena, Hmm. di dalam dunia kehidupan kita, itu kan tadi kita katakan ada pembentukan ya sikap pandangan seseorang, nilai-nilai seseorang yang kita sebut misalnya dengan habitus, ya, Hmm. habit ya kebiasaan. Nah, Hmm. kebiasaan ini sebenarnya akan membentuk ya dan akan dipengaruhi oleh apa yang kita sebut dengan kapital pada pemikiran Pierre Bourdieu. Hmm. Jadi kan begini, seseorang itu sebenarnya kapital itu tidak begitu misalnya dia besar baru ada enggak ya. Jadi kalau dia lahir di lingkungan orang kaya, kapital ekonomi yang kuat, yang bagus, maka sebenarnya dia sudah mulai terbentuk habitusnya karena dia lahir di lingkungan ekonomi yang bagus, yang kaya itu, lingkungan kaya itu mau tidak mau anak-anak itu sudah mulai membentuk sikap mereka Habit-habit yang dan jadi habit yang dibentuk oleh kapital yang ada. hmm. Jadi yang dimaksud dengan kapital ekonomi sebenarnya itu semua hal yang bisa dianggap sebagai bentuk kekayaan. Hmm. Jadi aset ya. Hmm. Jadi misalnya dia punya tanah misalnya sampai ratusan ribu hektar ya, lahir dari keluarga itu. Hmm. Kemudian dia punya pabrik, industri misalnya, dia punya misalnya perkebunan dan lain-lain, perusahaan yang lain. Itu sebenarnya mau tidak mau akan membentuk ya anak-anak atau keluarga yang ada di dalam kapital yang memiliki kapital ekonomi itu. Jadi kapital ekonomi itu sebenarnya dalam pemikiran Pierre Bourdieu itu sangat menentukan sebenarnya pada kapital-kapital dimiliki yang lainnya. Jadi kapital ekonomi itu seperti sebenarnya memberikan dukungan bagi berkembangnya apa yang disebut nanti dengan ditanyakan tadi dengan kapital sosial. Jadi kalau misalnya seseorang yang kaya, ya, orang tuanya kaya dan kemudian anak-anaknya itu mau tidak mau akan melakukan Status biasanya lingkungan sosialnya yang sama lebih tinggi. sosialnya lebih tinggi Iya. ya. Jadi dia akan bergaul dengan status sosial yang dia tidak akan Hmm. merasa rendah diri misalnya Hmm. dengan Hmm. keluarga-keluarga yang lain, Hmm. apalagi yang misalnya Hmm. keluarga yang memiliki kapital ekonomi yang tinggi. Hmm. Dan kemudian kapital ekonomi itu bisa juga misalnya dia tidak hanya misalnya punya pergaulan yang begitu, tapi bisa memungkinkan dia untuk sekolah misalnya pada sekolah-sekolah yang terpilih, atau malah Hmm. bisa ke luar negeri. Dia Hmm. misalnya bisa, kita kan dulu banyak dosen-dosen kita itu alumni umumnya profesor itu kan dari luar negeri semua waktu Iya. kita kuliah ya. Iya. Iya. Ya misalnya kemarin kita katakan ada Prof. Magnis, Hmm. kemudian ada Prof. Tuti. Hmm. Prof. Tuti itu kan dia apa hampir setiap bulan dia walaupun sudah apa pokoknya Iya. keliling dunia aja Iya. karena memang dia mempunyai kapital ekonomi yang bagus. Prof. Hmm. Tuti. Hmm. Kemudian dia mempunyai kapital sosial yang bagus. Hmm. Lingkungan dia adalah lingkungan itu misalnya bukan hanya orang-orang intelek di Indonesia, tapi juga Hmm. misalnya karena dia lama ada kuliah Hmm. di Belanda. Belanda. Hmm. Tapi saya yang mengagumkan saya itu, yang pertama teman-temannya juga itu memang berada bukan hanya pada kapital Ekonomi. ekonomi, tapi juga mereka mempunyai kapital sosial sehingga cara mereka bicara, tempat-tempat mereka untuk bertemu, ya Hmm. kemana misalnya kita selalu misalnya pada tempat-tempat yang memang secara sosial dan ekonomi itu memang menunjukkan bahwa mereka memang berada pada lingkungan ya katakanlah misalnya kapital ekonomi yang Hmm. tinggi yang bagus dan juga kapital sosial itu umumnya teman dia berhubungan itu adalah teman-teman dia kuliah dulu waktu dia di Belanda dan mereka itu semuanya sudah boleh dikatakan profesor dan Hmm. orang-orang yang sangat terkemuka di lingkungan universitas yang mereka didik. Jadi tapi ada yang aneh juga. Kalau misalnya udah ketemu-temunya Bu Tuti bilang, "Oh, ini mahasiswa saya ya, Hmm. dosen di Universitas Indonesia, sekarang yang lagi ambil doktor di sini." Lalu ditanya, "Doktor apa?" Lalu bilang filosofi. Wah, gitu semua. Jadi mereka sebenarnya apalagi di Eropa kelihatannya filsafat itu memang dianggap suatu bidang yang sangat dianggap tinggi ininya. Bukan mungkin apa? Bukan dianggap, Bukan mungkin diakui kali ya. diakui ya. Iya. Dan kemudian selalu mengatakan, "Oh ya ya." Jadi berbeda sekali karena memang kita di sini biasanya menganggap Hmm. itu aneh itu kalau orang filsafat ya. Jadi di sana mereka memang menganggap filsafat itu sangat penting Hmm. ya. Nah, jadi lingkungan ya kita kembali lagi tadi kita akan membicarakan tentang permasalahan lingkungan yang sangat berbeda
antara misalnya di Indonesia saja pun dan juga misalnya apalagi kita bandingkan dengan perguruan tinggi di Eropa. Dan yang bagus menarik menurut saya adalah, dan itu mungkin yang perlu kita juga ini kan di Indonesia adalah adanya model kesetaraan antara universitas itu. Ya, apalagi misalnya pada universitas yang mereka bergabung dalam NATO itu, kemanapun kita pergi di universitas yang Kampus satu yang ada di Merdeka. Eropa, harus mereka dan sangat menghargai dan memberikan fasilitas untuk kita, membantu kita misalnya untuk mendapatkan informasi-informasi itu. Dan itu hal yang bagus, dan saya pikir di Indonesia kelihatannya akan sangat lama sekali kalau ada saling pengakuan antara misalnya satu universitas dengan universitas lain. Gagasan kita untuk membuat kuliah-kuliah yang berlaku umum untuk semua, yang termasuk sebenarnya dalam apa yang kita lakukan sekarang ini, dan mungkin lanjutannya nanti adalah mencoba untuk bisa menerobos ya keterpisahan antara kapital-kapital yang ada sekarang ini di universitas dengan mencoba untuk memberikan kuliah-kuliah yang sifatnya berlaku dan diterima secara umum di semua perguruan tinggi. Nah, itu Prof, adanya kapital ekonomi kemudian sosial itu kan membentuk sebuah budaya tersendiri, Iya. Prof ya. Dia membentuk budaya tersendiri, dan budaya tersendiri itu perubahannya itu memang mestinya harus juga ada perencanaannya gitu loh. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, saya lihat seperti di Indonesia itu hampir tidak ada perubahan dari tahun ke tahun. Problemnya kan kalau misalnya yang menurut saya perlu juga, kemarin itu kan jadi perdebatan di dalam kampanye, apakah misalnya yang lebih penting itu seperti program dari satu partai misalnya seperti dari nomor 2, mereka misalnya mau menginginkan memberikan makan 1 kali sehari untuk semua orang-orang di pelajar di Indonesia ini. Lalu dipikir apakah itu sangat rasional? Apakah itu secara ekonomis bisa lebih bermanfaat? Apalagi kalau dibandingkan misalnya dengan memberikan pendidikan gratis. Kan hampirnya di Eropa itu kan mereka gratis. Iya. Ya, apalagi untuk warga negara. Dan itu sangat cepat membantu mereka. Jadi saya kadang-kadang mikirnya begini. Kan sering juga orang misalnya melakukan kritik ya tentang kapital tadi. Kan di masyarakat kita banyak sekali misalnya yang lemah sekali untuk bisa memberikan kuliah atau pendidikan yang bagus untuk anak-anaknya. Apakah mungkin kita bandingkan itu, mana sebenarnya lebih baik untuk kemajuan Indonesia dengan 2 model ya program itu, pendekatan itu. Iya. Jadi dalam beberapa hal, kalau misalnya tadi kita mencoba untuk misalnya meningkatkan masyarakat, meningkatkan kesetaraan, keadilan seperti kita bicarakan sebelumnya pada kita membicarakan tentang hukum ya, dari pemikiran misalnya Unger dan juga misalnya Dworkin, itu juga sebenarnya harus kita coba rencanakan, programkan itu, termasuk misalnya bagaimana kaitannya dengan apa yang kita bicarakan tentang kapital itu, ya. Jadi pemikiran Pierre Bourdieu saya pikir sebenarnya sangat memberikan kontribusi dan inspirasi yang sangat luas. Bagaimana kita misalnya bisa merencanakan bukan hanya dari membicarakan fokusnya hanya pada kapital itu, tapi bagaimana kapital itu bisa digunakan untuk pengembangan suatu bangsa dan penghargaan pada kesetaraan itu. Nah, lanjut ke kapital budaya bagaimana, Bro? Ya, dari kapital budaya ini kan begini. Jadi kalau misalnya kita katakan tadi ada kapital sosial dan kemudian kapital budaya. Kapital budaya itu juga sangat berpengaruh dengan apa yang kita katakan tadi 2 kapital yang sebelumnya. Ya. Ekonomi dan sosial. Ekonomi dan sosial. Jadi kalau misalnya saya ada kesempatan misalnya karena ada ekonomi yang kuat dan misalnya sosial yang tinggi, saya misalnya kuliah di tempat ya katakanlah kalau ini misalnya di UI gitu. Itu orang selalu menganggap ya UI itu paling hebat. UI itu sebenarnya ini belum tentu juga. Saya sering misalnya memberikan kuliah-kuliah di Salemba itu misalnya, jangan selalu dong. Sekarang begitu banyak di Jakarta ini universitas-universitas swasta yang bagus. Malah misalnya universitas-universitas yang kerjasama dengan luar negeri. Jadi maksud saya begini, kapital budaya itu sebenarnya adalah kapital yang bisa dibentuk oleh apa yang kita tadi, kapital ekonomi dan kapital sosial yang akhirnya membentuk budaya seseorang. Jadi kalau misalnya dia ya kuliahnya di UI, kemudian juga lihat aja misalnya, dia misalnya ambil S1-nya di Indonesia, kemudian S2-nya misalnya diambil di Amerika, kemudian misalnya S3-nya di Amerika, atau misalnya di Jerman. Ya saya melihat sekarang itu bukan karena apa partai itu, misalnya kan Tom
Lembong. Oh, Ya. Coba SD dia di Jerman, iya. kemudian dia kuliah di Amerika, kemudian kuliah kembali Eropa, kemudian itu sebenarnya bagi dia mempunyai kapital budaya karena jelas sekali dia tidak mungkin kapital ekonominya lemah. Iya. Nggak mungkin juga Otomatis ya. kapital sosialnya dia lemah. Kemudian dia bisa misalnya kuliah di mana-mana ya di beberapa negara sehingga dia bisa menguasai bahasa Jerman, dia bisa menguasai Inggris, bisa menguasai Perancis, bisa. Itu sebenarnya yang kita sebut tadi kapital budaya. Jadi kapital budaya itu sebenarnya adalah ya budaya dalam pengertian pendidikannya, ya, kemudian juga misalnya sosialnya yang tinggi, kemudian lingkungan itu semuanya membentuk dia menjadi satu bentuk ya kekayaan budaya yang kita sebut tadi dengan kapital budaya. Dan kapital budaya itu justru sebenarnya juga nanti itu akan sangat berpengaruh pada apa yang kita sebut berikutnya itu dengan kapital simbolik. Ya. Jadi saya pikir ini sebenarnya pemikiran yang sangat menarik yang kita coba jelaskan dari pemikiran Pierre Bourdieu ini. Dan pemikiran Pierre Bourdieu itu sebenarnya memiliki keunikan kalau kita bandingkan dengan pemikiran sosiolog yang lain ya. Katakanlah misalnya sosiolog yang diakui secara global tapi dia itu mempunyai keunikan dan itu makanya kita mencoba untuk bisa mendialogkan tentang pemikiran Pierre Bourdieu ini. Ya. Baik, terima kasih Prof. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan ada manfaatnya pada diskusi-diskusi kita ini. Iya.